Ada banyak hal yang membuat orang bisa suka mobil walau nggak punya mobil sekalipun. Bisa karena tampilannya, sejarahnya, performa mesinnya, atau suara yang dihasilkan mesin mobil itu sendiri. Salah satunya adalah suara yang kayak gini. Asli, candu pecandu suara stututututut yang dihasilkan oleh mesin mobil yang memiliki turbo. Nah, tapi ada orang yang bilang kalau suara stututututut itu bikin turbo cepat rusak. Benarkah demikian? Sebelum kita bahas apakah bunyi stututututut bisa bikin turbo rusak, ada baiknya kita cari tahu dulu dari mana bunyi stututututut ini berasal. Bunyi stutututut biasa disebut turbo flutter atau compression source. Ada dua faktor yang bisa menyebabkan turbo flutter atau compression source ini. Dan dua faktor ini efeknya juga beda tentunya. Faktor pertama adalah ketika tidak ada blow off valve di jalur piping turbo menuju intake manifold. Kalaupun ada, blow off valve-nya itu pun dimatiin atau tidak difungsikan secara maksimal. Kita tahu sendiri, fungsi blow off valve adalah membuang udara bertekanan ketika katup gas tertutup. Nah, tapi kalau blow off valve tadi dimatikan atau tidak diberi blow off valve di piping turbonya, udara terkompresi yang dihasilkan turbo akan tertahan di piping turbo dan intercooler ketika throttle body tertutup. Lalu, udara terkompresi di piping turbo dan intercooler ini akan kembali ke turbo dan menabrak baling-baling turbo yang masih berputar untuk memasok udara ke mesin. Nah, hasil dari tabrakan udara terkompresi dari piping turbo dan intercooler dengan baling-baling turbo yang masih berputar memasok udara tadi akan menghasilkan suara setututututut dan seolah-olah memaksa baling-baling turbo untuk berhenti berputar, walau faktanya baling-baling turbo hanya melambat karena putarannya yang menyentuh puluhan ribu hingga ratusan ribu rpm. Untuk compression source, karena faktor tidak ada blow off valve ini, turbo yang memiliki thrust bearing 360 derajat masih mampu menahannya. Karena kalau turbo sudah stututututut, ketika gas dilepas, biasanya nggak dikasih tampilan. Artinya, ketika baling-baling turbo dipaksa melambat oleh udara terkompresi dari piping turbo dan intercooler, baling-baling turbo bisa melambat dengan aman karena tidak ada gas sisa pembakaran atau BBM yang sengaja diledakkan di exhaust manifold buat menjaga putaran baling-baling turbo tetap tinggi. Tapi aku ingetin sekali lagi ya, hanya turbo yang memiliki thrust bearing 360 derajat saja yang mampu menahan compression source ini. Sedangkan untuk faktor kedua, penyebab compression source adalah overboost. Bisa karena settingan boost kegedean, airflow udara ke ruang bakar yang lebih lambat ketimbang kecepatan turbo menghasilkan boost, atau kerusakan di wastegate yang bikin wastegate nggak kebuka dan bikin boost turbo naik tak terkendali. Mungkin kamu nggak percaya apa yang aku katakan ini, tapi compression source karena overboost ini terjadi ketika sedang digas, alias ketika throttle body kondisi terbuka. Dan untuk compression source yang ini, bahkan turbo yang punya thrust bearing 360 derajat bakal tetap ambiar dibuatnya karena throttle body terbuka, yang artinya ada proses pembakaran dan ada gas sisa proses pembakaran yang akan memutar baling-baling turbo biar putarannya makin cepat. Tapi di sisi lain, ada udara terkompresi yang tertahan di piping turbo dan intercooler mencoba kembali ke turbo dan mencoba melambatkan baling-baling turbo. Kondisi seperti ini bakal bikin turbo cepat wafat, karena semasa hidup dia bekerja dengan penuh tekanan depan belakang. Oh iya, kalaupun di piping turbo dipasang blow off valve tetap tidak akan berfungsi ketika terjadi compression source karena overboost ini. Karena blow off valve hanya akan terbuka ketika terjadi perbedaan tekanan udara antara piping turbo dengan intake manifold. Padahal, kalau throttle body terbuka, tekanan udara antara piping turbo dengan intake manifold itu sama. Jadi, blow off valve akan tetap menutup.
Nah, solusi untuk mengatasi compression source karena overboost ini adalah dengan membawa mobil ke bengkel atau mekanik ahli dan terpercaya buat diservis atau disetting ulang boost turbonya sebelum terlambat. Nah, kesimpulannya, bunyi yang dihasilkan turbo itu memiliki nama turbo flutter atau compression source. Compression source ini terjadi ketika udara terkompresi di piping turbo dan intercooler, bukannya masuk ke ruang bakar, malah balik ke turbo dan menabrak baling-baling turbo, sekaligus mencoba secara paksa melambatkan putaran baling-baling turbo. Penyebab compression source ini ada dua. Yang pertama, karena tidak ada blow off valve di piping turbo yang bikin ketika throttle body menutup, udara terkompresi di piping turbo dan intercooler balik ke turbo. Dan faktor yang kedua adalah karena overboost, yang terjadi karena settingan boost kegedean atau airflow udara ke ruang bakar lebih lambat ketimbang kecepatan turbo menghasilkan boost, atau kerusakan di wastegate turbo yang bikin wastegate tidak bisa terbuka. Untuk compression source karena tidak ada blow off valve, turbocharger yang punya spesifikasi thrust bearing 360 derajat masih mampu menahan efeknya. Karena thrust bearing 360 derajat bisa memastikan aliran oli ke turbo tetap terjaga dan shaft juga baling-baling turbo tidak goyang ketika terjadi perlambatan secara mendadak. Selain itu, turbo dengan spek ini mampu menahan compression source karena tidak ada blow off valve, juga dikarenakan tidak adanya gas sisa pembakaran atau sistem anti-lag yang fungsinya membuat putaran baling-baling turbo menjadi cepat. Jadi, putaran turbo bisa melambat secara mendadak tanpa hambatan. Tetapi, untuk compression source yang disebabkan karena overboost, bahkan turbo yang tadinya bisa menahan compression source karena tidak ada blow off valve tetap akan rusak dibuatnya. Karena pada saat terjadi compression source yang disebabkan overboost ini, throttle body dalam kondisi terbuka. Jadi, ada proses pembakaran yang menghasilkan gas sisa pembakaran yang memutar baling-baling turbo. Jadi, untuk compression source karena overboost ini, turbo dalam keadaan serba salah. Mau melambat karena udara terkompresi di piping turbo dan intercooler pada balik ke turbo nggak bisa, tapi mau mempercepat putaran baling-baling turbo juga susah. Nah, itulah tadi penjelasan dari mana suara itu berasal dan penjelasan apakah suara itu merusak turbo atau tidak. Kalau masih belum paham atau ingin menambahkan materi biar makin valid, boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.